Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan video pembelajaran cerdas tangkas untuk kelas 4 sekolah dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 2 subtema 1 pembelajaran 1. Langsung saja, yuk kita simak video ini sampai habis. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bagaimana jika matahari tidak ada? Matahari merupakan sumber energi penting bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Cahaya matahari membuat bumi menjadi terang sehingga semua makhluk hidup dapat beraktivitas. Adapun manfaat energi bagi manusia adalah cahaya matahari menerangi bumi. Panas matahari mempertahankan suhu bumi sehingga makhluk hidup nyaman. Panas matahari dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam proses daur air. Sedangkan manfaat energi matahari bagi hewan yaitu menghangatkan dan menjaga suhu tubuh hewan sehingga dapat bertahan hidup, membantu pertumbuhan tubuh hewan, dan sebagai sumber penerangan untuk memudahkan mencari makan. Adapun manfaat energi matahari bagi tumbuhan adalah untuk membantu proses fotosintesis dan proses pertumbuhan tanaman. Itu tadi manfaat energi matahari bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, mari kita melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi yang penting. Kalian siapkan alatnya, kertas, tisu, sapu tangan, masing-masing 2 helai. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Jemur sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas dan sisanya di tempat yang teduh ya, bisa di dalam ruang atau di teras. Lalu amati. Amati setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Catatlah. Apakah dalam 15 menit tisu, kertas, dan sapu tangan mengering? Apakah dalam 30 menit atau 60 menit? Hasilnya bisa kalian tuliskan di kotak-kotak ini ya. Setelah selesai, silakan kalian menuliskan kesimpulan tentang pengaruh sinar matahari, juga belajar membuat laporan kegiatan percobaan. Kita berlatih untuk mengasah kemampuan kalian. Berikut adalah manfaat energi matahari bagi manusia, kecuali cahaya matahari dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Kalau ini yang membutuhkan adalah tumbuhan ya. Ini fotosintesis adalah tumbuhan, bukan manusia. Di bumi ini yang merupakan sumber energi terbesar adalah matahari. Ibu menjemur 2 pakaian basah. 1 pakaian dijemur di dalam rumah dan satunya di dalam rumah. Satunya di halaman, satunya di dalam rumah ya. Pakaian yang keringnya lebih lama adalah tentunya yang di dalam rumah ya. Petani padi dan jagung memanfaatkan energi matahari untuk menjemur padi dan jagung. Sebutkan 3 manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Banyak sekali ya, misalnya untuk menjemur baju, menjemur padi, jagung, ikan, dan lain-lain ya. Menyajikan informasi penting dalam peta pikiran. Kita dapat menemukan informasi penting dari teks yang kita baca. Teks yang kita baca biasanya tersusun dari beberapa paragraf anak-anak. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa yang dimaksud gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok itu bisa disebut juga ide pokok anak-anak. Lalu gagasan pendukung apa? Gagasan pendukung adalah kalimat atau informasi tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok. Informasi penting dari sebuah paragraf akan mudah ditemukan jika kita mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk di slide ini silahkan di pause supaya kalian bisa mudah untuk membaca. Manfaat matahari bagi manusia. Pada kegiatan ini silahkan kalian baca, ada 1, 2, 3, 4
Ada 4 paragraf, silakan dibaca berulang-ulang supaya bisa memahami isinya. Setelah itu, berlatihlah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Informasi yang dapat kita temukan dari gambar tersebut adalah tumbuhan memanfaatkan sinar matahari untuk memasak makanan. Manfaat energi matahari berdasarkan gambar tersebut adalah untuk menjemur ikan. Energi matahari sangat bermanfaat. Sinonim kata yang bergaris bawah energi adalah tenaga. Gagasan pokok dalam paragraf tersebut, ini kalian harus baca dulu ya untuk mengetahui paragrafnya. Gagasan pokok dalam paragrafnya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kembangkan gagasan pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, ini jagung merupakan tanaman yang kaya manfaat. Jagung merupakan tanaman yang kaya manfaat. Jagung banyak mengandung karbohidrat. Jagung juga banyak mengandung serat yang bermanfaat bagi tubuh. Silakan bisa dilanjutkan sendiri. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Silakan di pause ya videonya, dibaca terkait sumber daya alam ini. Dan di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Yang tidak dapat diperbarui misalnya minyak bumi, batu bara, emas, gas alam, dan sebagainya. Karena pemulihannya membutuhkan waktu yang lama anak-anak. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui penggunaannya, kita harus hemat. Yuk berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut dengan benar. Bahan makanan berikut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan pokok adalah padi dan sagu. Sumber daya alam yang tersedia di alam dapat kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup, memenuhi kebutuhan. Minyak bumi dan batu bara termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kelestarian sumber daya alam harus kita jaga. Salah satunya adalah menggunakan sumber daya alam dengan bijak atau hemat. Sebutkan 3 sumber daya alam yang dapat diperbarui. Banyak ya, pinus, jati, kambing, ayam, sapi, dan lain-lain. Itu tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.